Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, semakin diteguhkan, dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan, pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Atas begitu besar kasih setia-Mu. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu. Perlindungan-Mu. Penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu, mengerti firman-Mu, dan melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Lukas 12 ayat 43. Saya bacakan. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Jemaat dikasih Tuhan, bicara tentang kedatangan Yesus yang kedua, diibaratkan seperti seorang tuan yang pergi dan mempercayakan segala miliknya kepada hamba-hambanya. Ya, termasuk kita, dipercayai satu tanggung jawab untuk kita lakukan apa yang sebenarnya menjadi tugas kita. Nah, dalam gambaran di dalam Lukas ini, ya tuannya pergi. Nah, ketika tuannya kembali, berbahagialah hamba yang melakukan tugasnya saat tuannya datang. Jadi, kita pun diberikan satu mandat, diberikan satu amanat. Ya, kita salah satunya mengenal amanat agung, ya kan? Melakukan apa yang menjadi bagian kita, menjadi saksi Tuhan, memberitakan kabar baik. Jadi, ketika kita melayani Tuhan, dan saat itu Tuhan datang, berbahagialah orang yang demikian. Jadi jangan usah pusing, wah gimana cara menyambut Tuhan? Ada orang dia katanya untuk menyambut Tuhan pakai jubah atau baju putih-putih semua. Ya, berdiam diri semua berhari-hari. Ada begitu banyak sekte-sekte yang demikian ya. Menantikan kedatangan Yesus, ternyata nggak terjadi. Yesus nggak datang. Ya, bahkan tidak sedikit ya. Banyak aliran-aliran yang menyimpang yang berujung dengan bunuh diri massal dan sebagainya. Ada begitu banyak yang menyimpang. Kadang-kadang kita juga berpikir bagaimana cara terbaik menyambut kedatangan Yesus. Inilah jawabannya. Lakukan apa yang menjadi tugas kita di hadapan Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, saat kita melakukan apa yang menjadi tugas kita, saat kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan atas hidup kita, dan ketika Yesus datang dan kita sedang melakukan itu, berbahagialah kita. Boleh dikatakan itu cara kita menyambut Tuhan yang terbaik adalah dengan kita melakukan kehendak Tuhan. Melakukan perintah Tuhan. Nah, saat kamu melakukan dan kebetulan Tuhan datang, wah beruntung sekali. Ya, berbahagia. Ya, jadi tidak selalu kita harus berdiam diri semua, nggak usah ngapa-ngapain. Karena kita mau nyambut Yesus datang. Ya, ketika Yesus datang kita bisa langsung bersama dia. Bukan. Berbahagialah. Justru pada saat Tuhan kita datang, kita sedang melakukan tugas kita. Mari jemaat dikasih Tuhan. Apa yang menjadi tugas kita? Apa yang menjadi tanggung jawab kita? Lakukan itu dengan setia. Bukan berarti terus kita
Yesus kan nggak datang-datang, masih lama. Kita santai dulu. Nanti sekiranya waktunya dekat, mengingat tanda-tanda zaman, kita baru melakukan tugas kita. Bukan demikian. Karena kita tidak pernah tahu kapan masa dan waktu kedatangan Tuhan. Yang dia datang kalau dikatakan di Alkitab seperti pencuri. Artinya di saat orang tidak menyadari, di saat orang lengah. Ya, seringkali justru di saat orang tidak menyadari itulah Tuhan datang. Jadi kita nggak bisa memprediksikan seperti apa, kapan Yesus datang. Nah, intinya adalah selalu lakukan tugas dan bagian kita. Layani Tuhan, lakukan kehendak Tuhan, bersaksi bagi nama Tuhan, beritakan Injil, beritakan kabar baik. Nah, setiap saat dalam hidup kita. Sehingga sewaktu-waktu yang kita tidak duga, Yesus datang kembali, kita sedang melakukan hal itu, yaitu tugas-tugas kita tadi, maka berbahagialah orang yang demikian. Itu sudah dikatakan sebagai cara penyambutan Tuhan yang terbaik. Jadi bukan dengan hal yang lain, tetapi justru ketika kita sedang melayani Dia, melakukan perintah, melakukan akan kehendak Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua lebih giat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidup kita. Tanpa menunda-nunda, tanpa kita nunggu nanti kalau sekiranya waktu Tuhan mau datang baru kita sibuk, baru kita melakukan bagian kita. Tidak, karena kita pun tidak tahu kok kapan Dia datang. Lakukan saja dengan sungguh-sungguh ya. Jadi sewaktu-waktu yang kita tidak duga Tuhan datang, justru kita sedang melakukan itu, dan itu dikatakan berbahagialah hamba yang demikian. Mari jemaat dikasih Tuhan, jadilah hamba-hamba yang dikenan Tuhan, yaitu hamba-hamba yang setia melakukan apa yang menjadi tugas kita, melakukan apa yang menjadi amanat agung Tuhan, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan bagi hidup kita. Sehingga ketika kita melakukan itu dengan sungguh, saat Tuhan datang kita masih melakukan juga, maka berbahagialah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk sambut Tuhan, yang menyambut kedatangan Tuhan dengan kita setia melakukan segala yang Dia perintahkan, mentaati firman Tuhan di dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, sesungguhnya kami tidak akan pernah mengerti kapan Kau datang, tetapi satu hal yang pasti, Engkau pasti akan datang kembali. Dan berbahagialah ketika kami sedang melakukan tugas kami, melakukan perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Saat Engkau datang, itu adalah satu hal yang membahagiakan bagi kami. Biarlah Tuhan, tanpa kami menunda, biarlah apa yang menjadi bagian kami senantiasa kerjakan dengan sungguh. Sebab sewaktu-waktu Tuhan datang, biarlah hidup kami, hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami juga menyerahkan hari ini hidup kami selalu dan tuntunan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan dari hidup kami celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.